Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Salsabila dengan nomor induk 202111261. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ta'arud al-adilah. Ta'arud al-adilah menurut bahasa arud berarti takabul dan tamanu atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama usul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Misalnya ada ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat, tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Namun di lain pihak, hadis melarang wasiat itu kepada ahli waris. Selanjutnya, tempat-tempat yang diduga terjadinya ta'arud. Yang pertama, sekelompok ulama ahli usul fikih memandang bahwa ta'arud tidak bisa terjadi di antara dua dalil yang sama-sama qat'i. Karena jika terjadi pertentangan di antara dua dalil tersebut, maka akan menimbulkan berkumpulnya dua hal yang saling berlawanan dan menetapnya dua hal yang saling bertolak belakang pada satu orang mukallaf. Yang kedua, apabila terjadi ta'arud antara dua nas, maka dihukumkan dengan membatalkan nas yang terdahulu jika diketahui. Sedangkan jika tidak diketahui, maka diunggulkan atau didahulukan salah satunya dengan sesuatu yang dapat berarti tarjih. Apabila tidak mampu mengkompromikan keduanya, maka gugurlah keduanya dan dalam istidlalnya berpaling kepada yang lebih rendah martabatnya dari kedua nas itu. Selanjutnya, hukum ta'arud atau cara mengatasi ta'arud. Ini yang pertama ada metode Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, ta'arud mungkin terjadi di antara dalil-dalil syar'i atau di antara dalil-dalil yang tidak syar'i. Jika yang terjadi adalah dalil di antara dua dalil syar'i, maka seorang mujtahid harus menempuh 3 langkah berikut secara berurutan. Yang pertama, nasah. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas. Dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terdahulu. Contohnya seperti pertentangan yang terjadi di dalam dua ayat idah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234 dengan Al-Quran surah Al-Talaq ayat 4. Sahabat Ibnu Mas'ud, kaitannya dengan permasalahan dua ayat idah tersebut, menjelaskan bahwa ayat kedua Al-Quran surah Al-Talaq ayat 4 yang datang kemudian menasah hukum yang terkandung dalam ayat pertama, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234. Yang kemudian ada mentarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merajahkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Pertajihan bisa menggunakan beberapa metode tarjih, misalkan menguatkan nas yang muhkam daripada nas yang mufassar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi adalah dabit, faqih dan sebagainya seorang perawai hadis. Yang selanjutnya ada al-jama' wa al-taufiq. Al-jam'u wa al-taufiq yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah.
Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain yang menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 145, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengkompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir, karena tadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am tersebut. Yang selanjutnya, metode Syafi'iyah. Apabila ada nas yang saling bertentangan menurut pandangan zahir mujtahid, maka menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk mencari solusi dan berijtihad sesuai urutan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada kompromi antar dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima. Langkah yang pertama ini perlu mendapat perhatian, mengingat bahwa jika memungkinkan dilakukan kompromi meski dengan berbagai cara, maka mengamalkan kedua dalil tersebut hukumnya menjadi sebuah keharusan atau sebuah kewajiban dan tidak boleh melakukan tarjih. Sebab mengamalkan dua dalil yang bertentangan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Az-Zuhaili menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk mempergunakan dua dalil secara bersama-sama. Salah satunya kondisi tersebut apabila kedua hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan cara pembagian dengan sebaik mungkin. Seperti contohnya ada dua orang yang sama-sama mengaku atau mengeklaim bahwa rumah itu adalah milik mereka berdua. Maka kedua pernyataan itu jelas bertentangan yang sulit untuk diselesaikan. Karena jika diputuskan bahwa rumah itu miliknya, maka yang lain tidak berhak memilikinya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengkompromikan di antara dua dalil. Akan tetapi karena barang yang persengketakan adalah barang yang bisa dibagi, maka penyelesaiannya adalah dengan membagi rumah tersebut menjadi dua orang. Yang kedua ada mentarjih di antara dua dalil. Mengenai perbenturan dalil-dalil qiyas, Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa perbenturan antara dalil-dalil qiyas ada kalanya merupakan kontradiksi yang sebenarnya. Akan tetapi, kadang-kadang juga salah satu di antara dua dalil qiyas tersebut salah. Maka, menurutnya jalan keluarnya adalah dengan menguatkan salah satu di antara dua dalil tersebut. Yang ketiga adalah menasah salah satu dalil. Apabila dengan cara tarjih kedua dalil itu tidak dapat dilakukan, maka cara ketiga yang ditempuh adalah dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut. Dengan syarat harus diketahui yang mana dalil yang pertama kali datang dan mana yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang diambil dan diamalkan. Yang keempat, menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Apabila cara-cara di atas sulit ditempuh atau tidak bisa ditempuh juga, jadi kedua dalil itu tidak diamalkan. Akan tetapi mengamalkan dalil selain keduanya. Seperti sebuah peristiwa yang tidak ada nasnya. Gitu. Jadi tetapi meskipun itu ada penjelasannya, tetapi dalam metode ini sulit terjadi atau tidak pernah terjadi. Tuh. Yang selanjutnya ada pertentangan dua qiyas. Ini pertentangan dua qiyas, Abu Zahra menjelaskan tidak akan timbul perbedaan sudut pandang dalam suatu qiyas manakala ilatnya termaktub dalam nas atau telah terjadi kesepakatan ulama terhadap suatu ilat tertentu. Pada dua keadaan itu tidak akan terjadi perbedaan dalam suatu qiyas, juga kontradiksi akibat perbedaan sudut pandang terhadap qiyas atau pertentangan antara qiyas. Al-Hud
Al-Hudari menjelaskan bahwa apabila dua kias bertentangan dan tidak ada penguat bagi salah satu dari keduanya, maka mujtahid mengamalkan dengan apa yang disaksikan oleh hatinya setelah melakukan penyelidikan. Yang selanjutnya ada penjelasan tentang pertentangan dalil antar am. Al-Hudari menjelaskan apabila kedua nas itu adalah al-am, maka keduanya dipahami dengan macam-macamnya, seperti jika orang yang memberi pepatah berkata seperti ini, contohnya, berilah para fakir dan janganlah memberi para fakir. Dengan tidak diketahui mana yang didahulukan, maka dipahami dengan memberi para fakir yang menjauhkan diri dari maksiat dan melarang memberi para fakir yang meminta-minta kepada orang yang mendesak. Jika keduanya mutlak, maka dipahami bahwa keduanya dibatasi dengan pembatas yang berlainan antara satu dengan lainnya. Contoh aplikasi pertentangan dalil di antara pertentangan antara nas Al-Quran dari segi lahiriahnya, yaitu nampak pertentangan antara dalil am dan dalil khas. Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditahsi dengan dalil yang lainnya. Contohnya dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 4 yang dijelaskan, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalil ayat ini merupakan dalil al-am yang menetapkan hukuman dera terhadap orang yang menuduh perempuan muhsan bersuami berbuat zina, baik perempuan itu istrinya sendiri atau perempuan yang lain. Akan tetapi nas tersebut ditahsih dengan selain perempuan yang menjadi istrinya, karena dijelaskan berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 6, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dari kedua dalil yang nampak bertentangan itu dapat disimpulkan bahwa yang kedua mentahsi ayat yang pertama menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditahsi dengan dalil yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.